Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang berbahagia, melanjutkan pengajian kita pada pertemuan yang sebelumnya, dikisahkan Rasulullah Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya, membincangkan tentang kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini. Rasulullah menjelaskan 3 perkara di dunia yang dicintai oleh beliau. Ada wewangian, ada perempuan yang soleh, kemudian menjadikan sholat sebagai amalan yang dilakukan secara istiqomah. Ternyata ketika Rasulullah mengatakan yang demikian itu, Sayyidina Abu Bakar mendengar, kemudian mengatakan, "Shadaqta ya Rasulullah." Sayyidina Abu Bakar mengiyakan dan membenarkan tentang apa yang dicintai oleh Rasulullah. Tidak kalah dengan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar kemudian mengatakan, "Wa hubbiba ilayya minad dunya thalatsun." Ada 3 perkara di dunia ini yang menyenangkan bagiku. Yang pertama adalah an-nadru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, melihat langsung Rasulullah adalah bagian dari sesuatu yang aku cintai. Mari kita bayangkan kalau kita itu bertemu dengan Rasulullah secara langsung. Jangankan kok urusan dunia dan akhirat, di hadapan Rasulullah Muhammad SAW semuanya selesai. Kenapa? Beliau adalah kepanjangan utusan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memandang wajah Rasulullah Muhammad SAW adalah salah satu bagian dari yang dicintai oleh Sayyidina Abu Bakar. Bertemu dengan Rasulullah secara langsung tidak bisa kita bayangkan. Maka kemudian ketika suatu saat Sayyidah Aisyah ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlak Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Rasulullah Muhammad SAW ibarat Al-Quran yang berjalan. Maka walaupun Rasulullah Muhammad SAW sudah tidak ada lagi bersama kita, ternyata beliau orang yang sangat merindukan umatnya. Ashabi, para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, penasaran. Ikhwani, sahabatku. Para sahabat bertanya, "Siapa itu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Hum lam yarawni wa aminu bi." Mereka itu adalah orang yang belum pernah berjumpa denganku sekalipun, tetapi mengimani apa yang aku sampaikan. Maka beruntunglah bagi kita yang masa hidup kita sangat jauh dengan Rasulullah, tetapi kemudian mengimani apa yang disampaikan oleh beliau. Maka kita berharap mudah-mudahan kita yang jauh dari masa hidup Rasulullah Muhammad SAW, bagian orang-orang yang disebut ikhwani itu tadi, saudaraku, orang yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah sekalipun, tetapi mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tidak hanya sampai di situ, pemirsa yang berbahagia, Rasulullah memberikan sesuatu yang membahagiakan bagi kita yang belum pernah melihat wajah Rasulullah secara langsung. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menziarahi makamku, maka wajib bagi orang itu untuk mendapatkan syafaatku, pertolonganku. Begitu Rasulullah menyampaikan kepada kita. Maka bersyukur bagi saudara-saudara kita yang hari ini sedang umroh atau menjalankan ibadah haji.
kemudian melakukan ibadah arba'in di Madinah, kemudian bisa masuk Raudhah lewat di sampingnya, maka Rasulullah Muhammad SAW sambil menyampaikan salawat, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, maka kita akan mendapatkan keselamatan yang luar biasa. Kenapa? Rasulullah menyampaikan kepada kita, man shalla alayya sholatan sallallahu bi'asyran, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku hanya sekali sholawat saja, maka akan dibalas 10 kali rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Yang kedua, wa infaqu mali ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang dicintai oleh Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua adalah menginfakkan harta bendanya untuk kepentingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ditanya, apa yang engkau berikan kepada Rasulullah dan agamanya? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, seluruh harta bendaku akan aku berikan, yang aku sisakan hanyalah diriku saja. Subhanallah, mana ada orang yang seperti itu. Bahkan sampai Rasulullah merasa sangat senang sekali. Kenapa? Putri tercintainya, putri yang dicintainya dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan dari beliaulah banyak kita mendapatkan ajaran agama yang sangat luar biasa. Ada ribuan hadis yang diriwayatkan dari seorang perempuan yang bernama Sayyidah Aisyah, sehingga banyak amalan-amalan ajaran agama yang sampai kepada kita karena kehebatan putri Sayyidina Abu Bakar yang tidak lain adalah istri Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, wa antakuna ibnati tahta Rasulillah. Sayyidina Abu Bakar merasa bahagia. Kenapa? Putri yang dia cintai di bawah kepengasuhan Rasulullah Muhammad SAW dan dijadikan menjadi istri Rasulullah Muhammad SAW. Maka itulah 3 hal yang dicintai oleh Sayyidina Abu Bakar di dunia ini. Apa yang pertama? Kalau bisa melihat wajah Rasulullah secara langsung. Yang kedua, menginfakkan harta benda yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, menjadikan anak perempuannya di bawah keluarga Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa mencintai Rasulullah dan para sahabatnya. Dari situ kita bisa belajar bagaimana berjuang dan menegakkan agama. Berharap keikhlasan Sayyidina Abu Bakar menjadi inspirasi bagi kita semua, bagaimana kita mudah mengeluarkan apa yang kita miliki dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Amin sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afadil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaha wa asmaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hamdal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa yang berbahagia, sampai ketemu di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.